saran dari istri, kalau dipikir-pikir dulu Rp1.000, anak-anak 800, tapi penghasilan setelah dihitung dari perusahaan, gaji perusahaan sama pangkas rambut ternyata lebih menghasilkan lebih banyak hitungan sebulan pangkas rambut. Manfaatnya untuk menghilangkan ketegangan yang duduk ini, supayanya kadang-kadang tegang karena begini di bahu, di kepala, di leher. Nah itu, bujur saingan bertambah. Tapi kita di situ makin belajar pulang, lebih bagus lagi meningkat usaha kita nih. Caranya ini kayak apa? Pelayanan ke orang harus lebih meningkat, lebih bagus lagi karena persaingan banyak. Gak jadi masalah itu, karena itu kan semua orang mau usaha, mau cari rezeki masing-masing. Nama saya Samsul Arifin, usia 52 tahun, asal kelahiran Madura. Ya, kisahnya dulu kan masih di Banjar, lalu pas punya keluarga, sedang keluarga itu punya saudara-saudaranya ada di Tanjung. Itu loh awalnya, setelah berkeluarga lalu suruh ke Tanjung. Nah, datang ke Tanjung gitu. Nah, usaha di Tanjung lah. Sebelum kata Balong sebenarnya kata Balong itu niat mau pangkas rambut, mau kerja di perusahaan, karena pada waktu itu di Berito itu saya kan supir di sana, jadi sistem B2 umum, mau kerja di batubara gitu. Pada waktu itu di batubara itu suruh menunggu dulu ya, paling lambat seminggu ya. Tapi ide kakak Epar itu di Tanjung ini tukang gunting tidak ada ya bilangnya. Jadi bagaimana sebenarnya menunggu guntingan aja di pasar Tanjung ya. Nah itu awalnya di pasar, semua kursi dibikinkan oleh kakak, tidak ada yang membeli gitu. Itu iya modal tidak ada modal langsung, tapi saya sudah ada gunting tahun 1995 Pembatan nih. Iya 10 tahun yang lalu, 10 tahun iya. Nyiwa sewa. Iya. Ilmu dari orang tua saya pangkas rambut, jadi ilmu itu yang bisa. Sebelumnya kan di perusahaan tuh teman-teman saya yang gunting, nah itu sambilan. Orang tua memang ahli pangkas rambut juga gitu, keturunan dari orang tua. Dalam merintis usaha pangkas rambut itu, kalau dulu tidak ada pangkas rambut itu, sunyi, masih sepi, jadi tidak ada merintis langsung jadi langsung ramai gitu aja. Ya karena kawan-kawan semua sudah tua-tua semua di pasar Tanjung tuh. Saya paling muda, itulah keberuntungannya. Jadi langsung jadi aja gitu. Iya itu saran dari istri, bilang istri kalau dipikir-pikir lebih besar, walaupun Rp1.000, dulu Rp1.000, anak-anak 800, tapi penghasilan setelah dihitung dari perusahaan, gaji perusahaan sama pangkas rambut ternyata lebih menghasilkan lebih banyak hitungan sebulan pangkas rambut. Masa dulu lain masa sekarang kan. Kalau dulu 4, tapi habis itu kan berkurang. Pas corona tadi ada yang pulang ke kampung, jadi tinggal 2 sama anak ponakan nih. Iya, anak ponakan. Ya. Dia ada yang dulu diajarin, tapi ada yang sudah memang mahir semua sudah masuk sini. Apa? Nomor 1 harus pegang gunting, supaya tangan nih lemah dulu, tangan ini harus lemah. Jadi pakai gunting bila lemah nih. Nah itu nomor 1.
Iya, jangan kaku, harus lemah. Iya, iya teknik cara-cara menggunting orang. Nah kayak ini, rambut seperti ini, cocoknya seperti ini. Kan jarang orang kadang-kadang langsung duduk, langsung kita menggunting. Jadi kita sendiri harus, orang ini cocok ini, yang muda harus kayak ini, yang tua harus kayak ini. Harus kita bisa mana sendiri. Jadi bisa menyarankan. Iya. Iya. Kepala yang ini. Iya. Kecuali orang yang mau gunting tuh minta potongan gini, bisa. Ada 2 orang di Tanjung Tengah sama di Agung. Enggak jadi masalah karena ingin mencoba usaha sendiri. Kayak apa kalau usaha sendiri kan seperti itu. 20.000. Semuanya rata. Iya, semua rata. Anak-anak orang tua. Kecuali bayi terlihat dulu guntingannya kayak apa, bisa dikurangi, bisa 10.000, bisa 15.000. Sepai. Iya, karena orang tua, orang muda itu tipis di samping, lalu di atas dirapin. Kebanyakan itu aja, yang paling banyak adalah sepai. Oh, pada waktu memangkas itu ya tergantung kita rambutnya ini, guntingannya yang seperti apa. Mau gundul lebih cepat, gitu. Jadi yang sulit ya makin sulit pasti, lama. Paling lama ya bisa 20 menit. Kalau yang sulit. Tergantung rambutnya juga gitu. Iya. Dan manfaatnya untuk menghilangkan ketegangan yang duduk ini, supayanya ini kan kadang-kadang tegang karena begini, supaya dipijit-pijit kepala supayanya lemah gitu, nah gitu. Yang dipijit tuh apa aja Pak? Di bahu, di kepala, di leher, nah itu. Di poros-poros yang memang harus dipijat. Yang nggak boleh dipijat ya ada juga yang memang harus kada boleh dipijat di antara itu. Jadi kita harus ngerti gitu. Ilmu mijatnya belajar juga itu. Iya dulu udah ada pijat-pijatan. Baru saja setelah banyak tukang gunting lalu ramai, itulah ilmu. Lalu pas banyak orang tukang gunting pijat, pijat ya semua. Ada nambah nilai plus. Iya. Saya ada tapi saya mau pengobatan depresi, penyakit apapun, karena saya sambil belajar pada waktu di Tanjung ini ilmu refleksi itu sambil belajar dipadangin orang tua angkat, tapi orangnya sudah meninggal. Sama di Alu-Alu sama di Banjarbaru 3 orang. Jadi Bapak juga? Iya, bisa mengobatin. Nah itu. Kenapa saya keluarkan sekarang ini? Karena orangnya sudah meninggal semua. Padahal janji saya dulu kalau saya berhenti beguntingan baru saya kerjakan. Tapi setelah orangnya meninggal, kenapa badan ini kok berat kayak ada beban gitu. Lalu Pak tetangga tuh anaknya menangis terus. Jadi bisakah minta tolong diobatin, dia bilang tetangga. Kalau di situ bisa. Jadi saya baru itu saya mencoba untuk mengobat, ternyata bagus. Ternyata beban itu makin ringan di badan. Berarti saya teruskan sampai sekarang banyak yang berobat ini. Segala macam penyakit. Karena ilmu itu datangnya dari Cina dulu. Orang 3 tuh belajar ke Cina. Tapi Cinanya masuk Islam pada waktu itu, orang Islam. Jadi beda-beda 3 itu. Ilmu itu beda-beda. Satunya refleksi, satu pengobatan penyakit, satunya pengobatan kena guna-guna orang gitu. Nah itu 3-3-nya itu. Dia belajar ke ilmu Cina tadi, Cina yang Islam tadi.
Nah, itu diserap ke ulun, anunya di Martapura dulu. Nah, saya dikelilingi itu. Dimasukkan ilmu itu ke tubuh ulun pada waktu itu kan. Nah, itu. Jadi, nah. Mbah itu biasa aja, karena kita manusia ini beda-beda ya lah. Nah, jadi saya kalau ada yang seperti ini seperti itu, tapi kita tanggapi biasa aja, nggak apa-apa. Harus ditanggapi dengan yang sabar aja, jangan sampai menampakkan wajah yang ini cemberut, yang baik aja walaupun apa. Karena itu memang sudah harus kita layanin, karena pelanggan itu adalah bagi kami adalah raja. Kada tentu juga Bang, bisa 15, bisa 20 dalam satu hari itu. Sekarang ini tidak nentu kayak dulu. Kalau dulu bila tanggal muda rame, malam minggu rame. Sekarang enggak, mau malam apa aja. Iya ya, rata aja gitu nah. Cukup aja. Cukup. Kalau dulu kan harga memang murah ya lah, apa-apa murah, memang murah gitu nah. Ya kalau dipikir sekarang ya tambah naik kan, udah tambah turun gitu nah. Satu orangnya kan 1.000 dulu. Perharinya kalau dulu itu bisa 30-40 kepala. Dulu kan lain guntingan sekarang sama dulu. Kalau dulu kan gunting abri aja, ya, pakai ketek-ketek, pakai mesin yang di tangan itu. Nah itu saya pakai itu dulu. Semuanya bila orang ngasih video di HP bisa guntingan kayak itu, ya harus dipenuhin. Ya itu guntingannya gitu nah. Enggak, ya bujur saingan bertambah. Tapi kita di situ makin belajar pulang, lebih bagus lagi, meningkat usaha kita nih. Caranya ini kayak apa? Pelayanan ke orang harus lebih meningkat, lebih bagus lagi karena persaingan banyak. Tidak perlu kita sendiri yang harus lebih baik lagi sama orang tadinya kayak itu, harus lebih meningkat lagi. Nah gitu Pak, nggak jadi masalah itu. Karena itu kan semua orang mau usaha, mau cari rezeki masing-masing.
tantangan paling usaha ini ya salah gunting rambut. Menggunting salah tipis mas ya bilangnya, ya lah tahunya setelah tipis bah ketipisan mas, ya gak bisa lagi dah. Kita ilmu kita sendiri merapikan seperti apa supaya bentuk itu bagus dilihat gitu aja. Itu tantangan utama. Tantangan kedua ya hati-hati megang kepala orang. Ketiga jangan sampai, kalau bisa jangan sampai luka kan sama lading pada waktu meles. Nah itu tantangannya. Setiap manusia, setiap tukang gunting itu pasti merasakan kekeliru, itu pasti ada. Alhamdulillah sekarang nggak tidur di rumah orang lagi gitu, nah di rumah sendiri. Nah itu aja. Iya rumah sendiri, tanah sudah punya sendiri kan seperti itu. Nah, kadang nyewa pindah-pindah kayak dulu lagi gitu, nah itu kan sudah bersyukur. Pesan-pesan yang sampaikan ke pemirsa, apalagi pelanggan-pelanggan langganan Begunting, ya mohon maaf bila pelayanan kami kurang memuaskan, ya kurang memuaskan karena kami manusia yang nggak luput dari kekeliruan dan kehilapan. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, atau guntingan yang kurang bagus, yang mungkin di situ juga gitu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekeliruan, kehilapan, karena lidah gak bertulang ya bilangnya kan, pasti ada kekeliruan omongan yang kurang bagus. Mohon maaf lahir batin bila saya ada salah disengaja maupun gak disengaja. Terima kasih. Ya.